Deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak-hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut. Hak negara 1. Hak atas kemerdekaan pasal 1. 2. Hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah orang dan benda yang berada dalam wilayahnya. Pasal 2. 3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Pasal 5. D. Hukum untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Pasal 12. Kewajiban negara. A. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain dalam kurung pasal 3. B. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pengolahan sipil di negara lain. Pasal 4. C. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang ada di wilayah dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Pasal 6. D. Kewajiban untuk menjaga wilayah agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 7. E. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pasal 8. F. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Pasal 9. G. Kewajiban untuk membantu terlaksananya pasal 9 di atas. H. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan. Pasal 12. I. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikat baik. Pasal 13. C. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Pasal 14. Nah, untuk penjelasannya, apabila kurang paham atau masih banyak yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Dinda Septilarasati dengan NPM 21071010228. Hari ini saya akan menjelaskan tentang atribut negara sebagai subjek hukum internasional. Nah, apa sih atribut negara sebagai subjek hukum internasional? Atribut negara sebagai subjek hukum internasional adalah kedaulatan atau kesederajatan negara. Nah, kedaulatan dan kesederajatan negara ini hal yang sangat penting dalam suatu atribut negara. Dalam piagam PBB sendiri, kedaulatan adalah suatu hal terpenting dan juga hal yang utama yang di dalam kesamaan posisi hak antar negara itu sangat diperlukan. Jadi kedaulatan ini memacu atau memiliki kesetaraan hak antar negara. Nah, ada juga yaitu doktrin, yaitu jus cogens, yaitu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional secara keseluruhan dan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar. Kedaulatan jika dilihat dari aspek wilayah suatu negara mengandung arti bahwa negara mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur suatu teritorialnya atau batas-batas wilayahnya negara yang bersangkutan. Setiap negara akan tetap dipercaya sebagai pribadi internasional, akan selalu berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya. Dalam konteks hubungan internasional, tiap-tiap negara telah menerima prinsip saling menghormati kedaulatan suatu negara dengan negara lainnya. Kemudian pengakuan antar negara, antar kedaulatan negara juga sangat penting dan berdasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Jadi, apa sih atribut negara dalam subjek hukum internasional? Yaitu jawabannya adalah kedaulatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zaini Inayah, NPM 049. Yang selanjutnya itu cara perolehan wilayah. Dalam hukum internasional mengenal beberapa cara yang secara umum diakui dalam rangka memperoleh kedaulatan wilayah. Cara-cara tersebut secara langsung memiliki analogi dengan metode-metode
yang diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aneksasi. Aneksasi merupakan suatu metode perolehan wilayah yang dilakukan secara paksa dan dapat dilakukan dalam dua bentuk keadaan. Yang pertama yaitu apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak. Yang kedua yaitu apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukannya yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Yang kedua ada aggression atau penambahan. Itu merupakan hak yang didapatkan melalui penambahan wilayah yang terjadi apabila ada wilayah baru yang ditambahkan, terutama karena itu merupakan sebab-sebab alamiah yang mungkin timbul karena pergerakan sungai atau lainnya, misalnya tumpukan pasir karena tiupan angin terhadap wilayah yang telah ada yang berada di bawah kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut. Tindakan atau pernyataan formal tentang hak ini tidak diperlukan. Yang selanjutnya yaitu ada penyerahan. Penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya kedaulatan rakyat. Metode ini didasarkan atas prinsip bahwa hak pengalihan wilayah kepada pihak lain merupakan atribut fundamental dari kedaulatan suatu negara. Penyerahan suatu wilayah mungkin dilakukan secara sukarela atau mungkin dilaksanakan dengan paksaan akibat peperangan yang diselesaikan dengan sukses oleh negara yang menerima penyerahan wilayah tersebut. Yang keempat yaitu ada preskripsi atau hak yang diperoleh melalui preskripsi ini merupakan hasil dari pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang sebenarnya tunduk pada kedaulatan negara lain. Nah, preskripsi ini mungkin merupakan akibat dari pelaksanaan kedaulatan yang berjalan sudah lama sekali dan karena jangka waktu tersebut telah menghilangkan kesan adanya kedaulatan oleh negara terdahulu. Yang kelima yaitu ada okupasi. Nah, okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan oleh negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Nah, yang selanjutnya yaitu doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara dalam perkembangannya hadir sebagai pedoman untuk peradilan Amerika dari tindakan pemerintah asing yang terlibat dalam proses pengadilan dalam negeri. Nah, doktrin tindakan negara tidak hanya mencakup pelaksanaan kedaulatan oleh kekuasaan eksekutif atau administratif dari suatu negara merdeka, atau oleh aparat-aparatnya, pejabat-pejabatnya yang sah, akan tetapi termasuk juga legislatif dan administratif seperti undang-undang, dekret, atau perintah. Saya Asmilatu Novisa dengan NPM terakhir 109. Dalam prakteknya, suksesi dibagi menjadi dua. Ada suksesi negara dan ada suksesi pemerintahan. Di sini saya akan membahas mengenai suksesi negara. Menurut pasal 2, huruf B, the Vienna Convention of Succession in respect of treaties on 1978 dinyatakan bahwa suksesi negara adalah perpindahan kedudukan suatu negara dengan negara lainnya dalam hal tanggung jawab yang berkaitan dengan praktek hubungan internasional di wilayah itu. Dapat berupa penggabungan perpisahan atau pembentukan negara baru yang akibatnya adalah perubahan kedaulatan. Masalah suksesi negara sudah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969, 1978, dan 1983. Menurut Sefriani, jika dilihat dari bagian wilayah yang sudah tergantikan kedaulatannya dengan negara lain, suksesi dapat dibagi menjadi dua, ada suksesi universal dan ada suksesi parsial. Suksesi universal sendiri adalah negara yang sudah hilang atau identitas negaranya itu sudah hilang. Yang kedua adalah suksesi parsial, di mana hanya sebagian wilayahnya saja memutuskan untuk memisahkan diri atau bergabung dengan negara lain. Sekian dari kelompok 2 atas presentasinya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.